Indonesia punya cadangan panas bumi terbesar di dunia, tapi tidak bisa memaksimalkannya. Mengapa? Perkenalkan, saya Muhammad Rafa Al-Ghifari, seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Gadjah Mada. Ya, Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, yang memiliki potensi daya sebesar 23,7 gigawatt atau setara dengan 40% dari total panas bumi yang ada di dunia ini, yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak pada cincin api Pasifik yang membuatnya memiliki banyak gunung berapi aktif. Namun pada kenyataannya hanya 10% dari potensi yang dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Lalu, apakah pemerintah salah apabila berupaya untuk mendorong pembangunan PLTP? PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, pada saat pembangunannya banyak terjadi penolakan. Salah satu contohnya adalah PLTP Gunung Gede yang terdapat di Cianjur. Masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan yang terjadi dalam pembangunan maupun saat operasional, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, yang tentunya akan mengganggu kesehatan warga sekitar. Ditambah lagi, kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap penghidupan masyarakat, terutama para petani. Di sisi lain, pembangkit listrik geotermal menawarkan sumber energi yang bersih dan terbarukan, yang tentunya ramah lingkungan dan murah, sebagai solusi dari krisis iklim yang sekarang sedang terjadi. Memang, bagaimana cara kerja PLTP? Sebenarnya, prinsip kerja PLTP mirip dengan PLTU, di mana air dipanaskan menjadi uap, dan uap digunakan untuk memutar turbin yang nantinya menghasilkan listrik. Yang membedakan adalah sumber panas dari PLTU menggunakan pembakaran dari batu bara, sementara sumber panas PLTP menggunakan panas bumi yang alami. Terdapat 18 PLTP yang ada di Indonesia dengan kapasitas mencapai 2,1 gigawatt, hampir setara dengan setengah kapasitas PLTU Paiton tanpa menggunakan bahan bakar sama sekali. Sementara PLTU Paiton tiap tahunnya menghabiskan 3 juta ton batu bara untuk operasionalnya. PLTP tidak akan lepas dari risiko yang akan terjadi, seperti yang pertama, deforestasi, kedua adalah pencemaran gas beracun hidrogen sulfida, yang ketiga adalah pencemaran air, keempat adalah gempa bumi. Namun, ada upaya mitigasi yang dapat dilakukan berupa yang pertama adalah prinsip pembangunan berkelanjutan, yang kedua adalah pengelolaan limbah, dan yang ketiga adalah pemantauan operasional. Tentunya masyarakat tidak perlu khawatir apabila semuanya berjalan sesuai dengan prosedur. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang usaha panas bumi. Supaya hal ini berjalan dengan lancar, ada aturan yang bernama FPIC, di mana yang pertama adalah free atau masyarakat diberi kebebasan tanpa tekanan untuk memilih keputusan yang mereka ambil. Lalu ada prior, di mana masyarakat harus paham dan setuju sebelum proyek dilaksanakan. Lalu ada inform atau informasi yang disampaikan harus lengkap, jelas, dan jujur serta transparan. Lalu ada konsen, yakni keputusan ada di tangan masyarakat, sehingga masyarakat berhak menolak ataupun memberi izin dengan syarat. Nah, aturan FPIC ini yang menjamin adanya diskusi, negosiasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proyek PLTP ini. Nah, salah satu bukti nyata keberhasilan proyek PLTP adalah PLTP Wayang Windu yang ada di Jawa Barat. Di sana, masyarakat dilibatkan secara langsung sejak awal, ada dialog terbuka, dan dampak lingkungan yang dijaga dengan baik. Sehingga solusi yang bisa kita terapkan yakni informasi harus transparan, ada keterlibatan masyarakat, dan menjaga dampak lingkungan agar tidak merusak. Sehingga sumber energi terbarukan dari PLTP dapat menguntungkan bagi semua pihak. Jadi, energi panas bumi memang memiliki potensi yang besar bagi masa depan kita. Namun, harus dikelola dengan bijak dan adil. Sekian dari saya, terima kasih.